Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Allah. Oleh sebab itu kita mesti istiqamah. Kalau malam ini ramai, nanti setan jinnya datang lagi, ramai lagi sholat subuh. Siap? Awas tak datang subuh besok. Datang lagi setannya, ramaikan lagi zuhur. Datang lagi hantunya, ramaikan lagi asar. Datang lagi jin genderuwonya, ramaikan lagi maghrib. Datang lagi sundel bolongnya, datang lagi isya. Kita mesti istiqomah. Ibu-ibu jangan jadi hantu. Kalau ibu hantu, anaknya tuyul. Alhamdulillah itu tidak ada di Sambas. Kenapa? Karena negeri ini sudah dipilih oleh zuriat keturunan Sayyidina Al-Hasan, cucu cicit keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin bumi ini tak bertuah, tak mungkin bumi ini tak beruntung, tak mungkin mereka asal mendarat saja. Pastilah mereka para alim ulama yang memilih tanah ini bertuah. Mereka solat dan istikharah. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, karena dia memandang bukan dengan pandangan mata, tapi dia memandang dengan pandangan mata hati. Kita mata kaki pun tak ada. Apa maksud Ustaz masuk ke kaki tak ada? Melangkah pun kadang jatuh. Makanya kata orang, mana mata kaki kau, kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran ketiga yang mau saya sampaikan adalah bahwa kalau begini ramainya pengajian, maka kita mesti memakmurkan masjid. Siap? Hayya 'alas salat. Bagus tak? Saya tahu pujian itu penuh dengan keterpaksaan. Dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakan lomba azan, adakan lomba jadi imam salat, adakan lomba baca doa kunut, adakan baca Al-Fatihah, adakan lomba baca doa, adakan lomba busana muslim. Itu semua untuk membangkitkan anak-anak muda kita. Alhamdulillah yang hadir ini kebanyakan anak-anak muda. Yang berbaju merah-merah anak muda, yang berbaju kuning anak muda. Dari mana Ustaz tahu mereka anak muda? Padahal mulut mereka ditutup pakai masker. Dari tatapan matamu ku tahu. Karena anak mudalah yang sanggup berjalan mengawal kiri kanan tombak terhunus. Disitulah saya menjadi berani dan tegar. Ada polisi, ada tentara, ada pengawal dengan tombak yang terhunus. Orang-orang yang gila pun waras langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di padang mahsyar kita akan berkumpul ramai, lebih ramai daripada ini. Kenapa? Karena yang berkumpul itu dari sejak zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada atap di padang mahsyar itu. Saya tanya sekali lagi, ada tenda di padang mahsyar itu? Tak ada. Yang tukang tenda pun mati tak bawa tenda. Mohon maaf Pak tukang tenda, jangan tersinggung. Tidak ada tenda di padang mahsyar, tidak ada atap di padang mahsyar, tidak ada apapun di padang mahsyar, tapi ada yang mendapatkan naungan sehingga dia tak kepanasan di padang mahsyar. Siapa itu? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Anak muda, masyarakat yang hatinya tergantung di badannya boleh di kantor, badannya boleh di pasar, badannya boleh di jalan, badannya boleh di mall, tapi hatinya tergantung di masjid. Kalau sudah mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dia pergi. Permisi bro,
permisi, sudah azan zuhur, aku pergi dulu. Kemana kau? Ke rumah makan. Kalau sudah mendengar azan, tak sabar dia ingin datang ke masjid. Kalau sudah mendengar azan, kantor kecil, urusan kecil, bisnis kecil, ruko kecil, yang besar hanya Allah. Besarkan Allah di hatimu, supaya yang lain kecil di pandangan matamu. Besarkan Allah dalam jiwamu, supaya dunia kecil di depan ujung matamu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka inilah yang paling penting di antara semua kehidupan kita. Mulut tak bisa menjawab, lidah tak bisa berkata-kata. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut terkunci, tangan akan bicara, kaki akan bersaksi. Malam ini semua kaki akan bersaksi di hadapan Allah. Hai kaki, kemana saja kau melangkah? Aku datang ke tanah lapang kerajaan Kesultanan Sambas. Apa kerja kau di sana? Tegak saja aku berdiri. Kenapa kau berdiri? Aku lambat datang. Kenapa kau berdiri? Aku mendengar pengajian. Maka kaki itulah yang akan menyelamatkan di titian Shiratal Mustaqim. Tangan berbicara. Inilah tangan yang diajak menghayunkan tangan. Telinga akan bicara. Inilah telinga yang dipakai mendengarkan ceramah. Hai telinga, apa yang kau lakukan? Aku mendengar ceramah, kata telinga. Jelas ceramahnya. Akulah yang paling jelas mendengar, karena aku tegak pas di samping sound system. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hari ini kita berbahagia. Berbahagia bukan karena dunia, tapi berbahagia karena kita berkumpul bersama orang-orang beriman di tanah yang dipilih oleh orang-orang beriman. Mudah-mudahan di dunia kita bersama, di dunia kita bersama, di akhirat kita akan bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Berjumpa dengan sultan-sultan kerajaan Sambas, Sultan Muhammad Sofiuddin, sultan dan para alim-alim ulama Sambas. Ustadz kenal Sambas? Kenal. Tahu Ustadz Sambas? Tahu. Udah sampai Ustadz? Tengoklah videoku waktu di Sambas. Saya akan bisa berkata begitu sesudah malam ini. Sebelum ini diam aja saya. Kalau ditanya tentang Sambas, saya diam aja. Suatu hari saya berjalan di kota Air Molek, Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Tiba-tiba di pinggir jalan saya tengok ada tukang jual buku bekas. Saya belilah buku bekas. Nama penulisnya Hawas Abdullah. Tahun 1996. Sekarang 2020, 24 tahun yang lalu. Saya buka buku itu, isinya biografi ulama Nusantara. Di buku itu diceritakan ada seorang laki-laki di tengah malam bulan puasa dia keluar rumah. Ini rumahnya, ini sumur. Antara rumah dan sumur batang-batang kayu kelapa. Begitu dia keluar rumah, ditengoknya semua batang kayu tumbang, kelapa-kelapa tumbang, ditimbanya air membeku. Lalu kemudian sadarlah dia bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Diangkatnya tangannya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, di malam Lailatul Qadar ini aku meminta kepada Engkau supaya keponakanku yang ada di dalam rumah, dia sedang menjaga seorang keponakannya, anak yatim yang anaknya meninggal dunia, ayahnya sudah dipanggil Allah Ta'ala. Ya Allah, di malam Lailatul Qadar ini satu pintaku kepada Engkau ya Allah, jadikan keponakanku yang di rumah itu menjadi salah satu dari wali-walimu ya Allah. Doanya dikabulkan Allah. Keponakannya yang di kamar itu diangkat Allah Ta'ala ke Makkah, menjadi ulama di Makkah. Keponakannya itu bernama Syekh Ahmad Khatib Sambas.
Allahu Akbar. Akhirnya saya menulis disertasi tentang Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dari Jombang, Jawa Timur. Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari berguru ke Pulau Madura. Nama gurunya Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan belajar di Makkah. Salah satu gurunya adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas. Hebat tak orang Sambas nih? Orang Sambas levelnya bukan kecamatan, internasional guys. Maka saya pergi ke Jawa Barat, di Suryalaya ada makam di atas bukit Abah Anam, ulama, wali Allah, mustajab doanya, sampai meninggal kuburnya tetap ramai. Abah Anam mengambil tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah dari ayah beliau Syekh Abdullah Mubarak. Syekh Abdullah Mubarak mengambil tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah dari guru beliau Syekh Tolhah. Syekh Tolhah mengambil tarekat Naqsabandiyah, Qadiriyah Naqsabandiyah dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Abah Anam, Syekh Abdullah Mubarak, Syekh Tolhah, Syekh Ahmad Khatib Sambas. Dua tarekat. Ada tarekat Abdul Qadir Al-Jilani Qadiriyah, Bahauddin Naqsabandi Naqsabandiyah, Imam Abdul Somad Somadiyah. Tak ada. Abdul Qadir Al-Jilani Qadiriyah, Bahauddin Naqsabandi Naqsabandiyah. Apa bedanya? Zikir Syekh Bahauddin Naqsabandi sir, dalam hati saja, tak kedengaran. Sedangkan zikir Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Jalani kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka digabungkanlah dua tarekat ini, dimergerkan antara tarekat Qadiriyah dengan Naqsabandiyah, yang sebetulnya kalau beliau orangnya mau, maka bisa dibuatnya nama tarekatnya Sambasiyah. Tapi karena beliau orangnya tawadu, rendah hati, dia tak mau menampilkan namanya, maka orang tidak ada kenal tarekat Sambasiyah. Yang dikenal orang adalah tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Hari ini alhamdulillah, sampai saya ke Bangkalan, sampai saya ke Suryalaya, sampai saya ke makam Syekh Hasyim Asy'ari, ulama-ulama ini saya datangi. Tapi kampung halaman Syekh Ahmad Khatib Sambas belum. Dalam hati kecil saya, ini satu saat pasti akan datang, ditakdirkan Allah. Kata orang, takkan mungkin kau sampai ke sana Abdul Somad. Pesawat tak bisa menerbangkan. Kalaupun kau sampai, tak akan dapat izin. Kalaupun kau sampai, orang tak akan berani datang. Kalaupun orang datang, kau tak bisa lihat mereka. Kenapa? Covid. Tapi apa yang terjadi? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun ayakun. Naik pesawat, pesawatnya on time. Mohon maaf, pesawat Anda lambat 2 jam. Biasanya begitu kalau pengumuman pesawat. Tapi Abdul Somad mau ke Sambas, mestinya pesawatnya berangkat jam 9. Dapat SMS, pesawat Anda dipercepat jam 8 karena kurang penumpang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut pada cakap manusia, jangan lemah pada ungkapan makhluk Allah. Kalau Allah berkehendak, tak ada satupun yang akan datang menghalangi. Kalau Allah sudah berkehendak, maka semua akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Sampai Abdul Somad ke Sambas. Mudah-mudahan sampai hari kiamat segala urusan kita dimudahkan Allah Ta'ala. Berkat kemuliaan wali Allah Syekh Ahmad Khatib Sambas, kemuliaan sultan-sultan zuriat keturunan Rasulullah, kemuliaan para imam-imam alim ulama bumi Sambas, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Sahil lana umurana, umurad dunia wal akhirah, dan jadikan bumi Sambas ini tetap menjadi bumi para alim ulama. Lahir dari negeri ini arsitek-arsitek yang hebat menggambar, hebat membangun,
hebat membuat istana, hebat menegakkan bangunan yang kokoh. Tapi bukan hanya sekedar arsitek, lahir dari negeri ini alim ulama yang mengokohkan tahfiz Quran, yang mengokohkan tahfiz hadis, yang mengokohkan ulama tasawuf, ahlus sunnah wal. Ada orang kaya, duitnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya besar, setelah dia mati tak meninggalkan apa-apa. Rumahnya habis dijual, surat tanahnya apalagi digadaikan, BPKB-nya ganti nama. Tapi kalau ulama meninggal dunia, sampai hari kiamat akan dikenang orang. Bapak ibu anaknya mau jadi orang kaya atau jadi ulama? Bingung. Kalau Ustaz Somad, saya mau anak saya ulama sekaligus kaya raya. Amin. Oleh sebab itu maka masukkan anak ke sekolah agama. Yang anaknya sudah di pesantren, alhamdulillah. Yang rencana mau masuk pesantren, mudahkan urusannya ya Allah. Yang sudah ku kasih tahu nggak mau juga ke pesantren, innalillah. Dialah yang akan membisikkan ke telingamu nanti saat kau akan sakratul maut meregang nyawa, saat godaan silih berganti, setan datang berbisik karena ingin mengajak kau mati kafir. Dialah yang akan membisikkan la ilaha. Nanti di tengah malam dialah yang akan membacakan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 1803 bukan nomor handphone, tahun kelahiran Syekh Ahmad Khotib Sambas 1803, meninggalnya 1875. Abdul Somad lahir 1977. 102 tahun setelah beliau meninggal baru lahir Abdul Somad. Kalau begitu sekarang, kalau Syekh Ahmad Khotib Sambas meninggal di Makkah tahun 1875, Abdul Somad lahir 1977, berapakah jarak antara mereka berdua? Ujian SNMPTN. Artinya apa? Ratusan tahun yang lalu beliau meninggal. Hari ini dimanapun orang berzikir tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, pahalanya mengalir ke makam Syekh Ahmad Khotib Sambas. Mau tak jadi alim ulama anak-anak kita? Orang yang memuliakan ulama, orang yang berkhidmah kepada ulama, orang yang memuliakan, mengagungkan ulama. Kalaupun dia tidak jadi ulama, insya Allah anak cucu keturunannya ada yang jadi ulama insya Allah. Abdul Somad bukan ulama, Abdul Somad imam. Dapat dari mana itu imam? Dari Kesultanan Sambas. Lebih baik jadi imam di surau yang kecil. Kenapa demikian? Karena makmum surau musola itu akan mendoakan kita. Abdul Somad insya Allah akan menjadi imam di surau yang kecil. Mau jadi imam Pak Ustaz? Insya Allah makmum akan mendoakan kita. Kalau belum mampu jadi imam solat maghrib, solat isya yang bersuara, solat zuhur aja dulu. Solat zuhur jurusnya, takbirnya aja yang pede, Allahu Akbar. Tapi jangan lupa sami Allahu liman hamidah. Ada juga yang saking grogi waktu bangkit, Allahu Akbar. Datang makmum dari belakang, salah gitu. Baru dibetulkannya makmum, subhanallah gitu. Kata makmum, itu ucapan aku gitu. Berkelahi pula mereka. Gara-gara tidak nggak ngaji. Kalau itu pasti bukan orang Sambas tuh. Orang mana tuh? Lupa, pokoknya bukan dari Sambas. Aldatun thayyibatun warabbun ghafur. Bangun Sambas. Siap membangun Sambas. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.